Ya pemirsa, meskipun kondisi mobil dipenuhi abu vulkanik, tim SAR gabungan masih terus berusaha mengevakuasi warga yang terjebak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur NTT. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak saat terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mobil tim SAR tampak dipenuhi abu vulkanik saat menyelamatkan sejumlah warga. Tim SAR berhasil evakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, menuju posko desa Kongan. Saat proses evakuasi, tim SAR sempat terjebak kegelapan karena erupsi sedang terjadi. Mobil hancur, parah. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga desa Lewotobi, Kecamatan Ilegura. Mereka dibawa ke titik pengungsian Desa Konga, Kecamatan Titehena. Berdasarkan data BPBD, total pengungsi erupsi Lewotobi mencapai 5.816 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat erupsi Gunung Lewotobi yang hasilkan abu erupsi setinggi 3.000 meter disertai awan panas, warga dihimbau untuk menjauh dalam radius 7 km. Jangan terlalu umum banyak kok. Gunung Lewotobi Jumat siang kembali erupsi. Kali ini tinggi kolom abu mencapai ketinggian 3.000 meter disertai guguran awan panas. Saat ini Gunung Lewotobi berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi dan wisatawan dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi. Bersamaan terjadi lelehan lava pijar, bahkan kita sebut sebagai awan panas guguran dan awan panas letusan sampai sejauh 3.000 meter atau 3 kilo. Dan itu yang mengkhawatirkan bagi kami FMBG Badan KSDM untuk menurut di radius 7 km. Sementara wilayah yang terdampak hujan abu gunung vulkanik sebaiknya warga memakai penutup hidung mulut demi menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Dari Flores Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah sangat besar. Aksi pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susunya rusak, bos. Rekaman aksi pembuangan susu sapi yang dilakukan peternak sapi perah di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah truk tangki membuang ribuan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu ini pun viral di media sosial. Yang terjadi ini bukan hanya di daerah Pasuruan, tapi lebih menyeluruh. Cuma ini adalah bentuk kami ya, bentuk kami sebagai pelaku di dunia sapi perah yang sangat menyayangkan dengan adanya batasan kuota ini, sehingga banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan tapi hampir menyeluruh sebenarnya yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding untuk susu-susu impor. Cuma yang kita sayangkan di sini adalah penerapan kuotanisasi yang berada di industri pengolahan susu. Tidak hanya terjadi di Pasuruan, pembatasan kuota susu sapi juga berimbas ke sejumlah peternak sapi di Jawa Tengah. Akibat tidak laku dijual, para pengepul sapi di Boyolali gelar aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis ke warga dan para pengguna jalan di kawasan Taman Simpang 5.
Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian 1.000 liter susu sapi segar. Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak melimpah. Namun sudah 3 hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual karena kuota industri pengolahan susu telah penuh. Sudah 3 hari ini, Pak. Sudah 3 hari ini sudah tidak ada serapan sama sekali. Penuh, semuanya penuh sekali. Alasannya apa dari pihak? Karena kuota, jadi tidak ada tempat untuk menampungnya. Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar. Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu. Mas, ini rencananya bakal berapa hari, Mas? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan. Kalau hari Minggu belum tahu, soalnya kita misalnya nanti sudah ada serapan ya sudah stop. Misal enggak ya nanti Minggu tetap kita laksanakan lagi. Aksi ini juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang selama ini dinilai belum maksimal. Aksi bagi-bagi susu segar ini direncanakan akan dilakukan hingga hari Minggu besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim pancaroba, wabah demam berdarah dengue meningkat di beberapa daerah pemirsa. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ratusan pasien DBD padati IGD. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, petugas Dinas Kesehatan melakukan fogging imbas banyaknya warga yang terkena DBD. Sepekan memasuki musim penghujan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutiono, Blora, Jawa Tengah dipenuhi pasien demam berdarah. Dalam sehari, pasien DBD yang datang baik melalui rujukan atau datang langsung mencapai 50 pasien. Pasien kebanyakan adalah usia anak-anak. Bahkan ruang IGD padat karena antrian ruang periksa anak. Hal serupa juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan fogging atau pengasapan di Desa Banjarwaru, Lumajang menyusul banyaknya warga yang terjangkit demam berdarah atau dengue. Di lingkungan ini terdapat 6 warga yang terjangkit DBD. 3 diantaranya masih berusia anak-anak. Gerbang Mas dari pemerintah desa itu melakukan koordinasi dengan Puskesmas Rogo Turunan Kecamatan Kota Lumajang untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu khususnya melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Namun selain upaya pengasapan, petugas juga mengimbau warga sekitar untuk menjaga kebersihan, terutama genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Kota Sorong, Papua Barat Daya didenda 100 juta rupiah oleh keluarga seorang siswa. Hal ini diakibatkan protes dari keluarga siswa yang tidak terima aktivitas anaknya direkam dan diunggah ke media sosial milik guru tanpa izin. Pagi hari ini, Senin tanggal 28, Esmelin merupakan siswa yang baik di kelas dan mengikuti pembelajaran. Seorang guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya mendapat protes dari keluarga seorang siswa setelah video yang merekam aktivitas siswa di kelas diunggah ke media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut dianggap melanggar adat setempat sehingga keluarga siswa yang merasa dirugikan menuntut pembayaran denda adat sebesar 100 juta rupiah. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Sorong, Arif Abdullah Hussein, menyatakan bahwa insiden ini telah memicu gerakan solidaritas dari para guru di Kota Sorong. Bahkan dukungan juga datang dari PGRI di luar wilayah tersebut. Dukungan penuh dari rekan-rekan seprofesi ini dilakukan untuk meringankan beban sang guru. Saat ini dipertanyakan di mana rasa solidaritas daripada anggota PGRI. Ini menunjukkan bahwa inilah bentuk solidaritas daripada guru-guru yang ada di Kota Sorong. Bahkan dari daerah lain sudah ada yang berempati itu melihat kondisi yang terjadi di Kota Sorong. Meski insiden ini mengundang perhatian besar, aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong tetap berjalan lancar. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi pilkada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menerima dukungan dari warga Ciracas, Jakarta Timur. Dalam belusukan tersebut, Ridwan Kamil berjanji menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi pemuda Jakarta. Ridwan Kamil mempromosikan program unggulannya seperti 1 RW 1 miliar rupiah per tahun, kredit mesra, dana abadi untuk kebudayaan Betawi, serta menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. RK juga menegaskan akan menggratiskan sekolah swasta serta melanjutkan program KJP yang sudah berlaku sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Semua dari pasangan Ridho ini yang paling utama adalah tolong sampaikan. Kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Pengangguran hari ini ada 300 ribuan. Pasangan Ridho 5 tahun 1 juta lapangan pekerjaan. Insya Allah kalau didukung tidak ada lagi anak-anak ibu warga di Ciracas yang pengangguran. Semua akan dapat pekerjaan. 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu UMKM, 100 ribu kerja yang namanya padat karya. Kok padat karya kerja di RW? Dari mana 1 miliar selama 5 tahun untuk RW-RW akan dihadirkan oleh pasangan Ridho? Karena Jakarta nggak akan beres semuanya dari namanya Balai Kota, betul? Kita harus percaya dan rakyat pinter-pinter. Sementara itu pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya Jumat sore kemarin, Dharma pun bersilaturahmi dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini juga menegaskan akan mengundang seluruh elemen masyarakat dalam kampanye akbar yang akan digelar sebelum hari pemungutan suara. Rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Ya, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok pemirsa bersama aktor kawakan Roy Marten. Kedatangan Pramono bersama Roy Marten disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pramono dan Roy Marten juga menyempatkan diri untuk mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti kedai kopi Es Taki dan tempat pangkas rambut Kotam yang pernah didatangi Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam belusukannya kali ini, Pramono mengaku mendapat pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Saya hari ini, pagi ini, hari Sabtu ke Glodok untuk pergi minum kopi di Taki. Potong rambut. Kemudian yang kedua potong rambut, yang ketiga saya memutari pasar ini, menemukan banyak hal yang tidak pernah saya lihat selama ini dan saya bayangkan. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah. Diperbaiki dan sebagainya. Rata-rata itu yang jadi permintaan. Jelang Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum RI menambahkan fitur Arithmetic Guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Fitur tersebut berguna untuk mengantisipasi salah hitung suara. KPU RI mengklaim pemirsa jika aplikasi Sirekap sudah di-upgrade dan penggunaannya akan optimal pada Pilkada serentak akhir November. Beberapa perbaikan sistem diantaranya dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah, aplikasi Sirekap akan mengkonversi suara dengan lebih cepat. Sementara fitur Arithmetic Guard berfungsi sebagai alarm jika terdapat kesalahan dalam penghitungan suara.
sehingga kesalahan tersebut bisa segera diketahui petugas KPPS. Ada aritmatika guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline. Jadi offline itu dia saat masuk sudah ada di handphone, kemudian nanti di hari H tidak ada jaringan internet, nggak ada masalah. Ya, dari Jakarta kita beralih ke Cilegon, pemirsa. Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota, wakil wali kota Cilegon di Pilkada 2024. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo unggul dari 2 pesaingnya. Pasangan Robinsar Fajar memperoleh 38,7%. Disusul oleh paslon nomor 2 Heldi Agustian Alawi Mahmud 33,6%. Kemudian paslon nomor 3 Isro Miraj Nuratul Uyun 13,6%. Sementara sisanya sebanyak 14,2% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Sangat membantu mereka selain kemudian audio disebut kita membuat sebuah hipotesa wakil dari Robinsar dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi dengan tingkat kesukaan yang juga lebih tinggi. Ya, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga namanya lay and play. Mungkin Bapak-bapak, Ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong. Selain memastikan rumput, Erick Thohir juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana stadion menyambut laga penting timnas Garuda. Saat ini, 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion sudah dipasang di Stadion GBK. Sementara itu, tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000. Sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PSSI mengeluarkan sistem baru bagi supporter yang ingin menyaksikan laga timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter wajib memiliki Garuda ID jika ingin membeli tiket pertandingan timnas Indonesia. PSSI mengeluarkan sistem baru bagi supporter yang ingin menyaksikan laga timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi para penonton yang ingin membeli tiket timnas, mereka harus mendaftar Garuda ID dulu.
Untuk mendaftar, supporter harus masuk ke website PSSI yaitu pssi.org. Kemudian klik banner untuk daftar Garuda ID. Lalu isi email dan kata sandi, kemudian klik daftar. Lalu masukkan kode OTP yang dikirim ke email yang terdaftar untuk verifikasi. Selanjutnya unggah foto KTP dan isi data diri sesuai KTP. Kemudian unggah foto selfie untuk registrasi pengenalan wajah dan klik lanjut. Tunggu sampai proses verifikasi selesai. Jika proses verifikasi gagal, segera cek ulang data diri. Pastikan data diri yang diisi sesuai dan lakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi selesai dan diterima, akun Garuda ID akan muncul. Namun jika masih kesulitan untuk registrasi melalui website, PSSI menyediakan 24 titik pendaftaran Garuda ID di Jakarta untuk mengakomodir antusiasme dari para pendukung timnas Indonesia. Garuda ID merupakan langkah PSSI untuk mengatasi masalah yang sering terjadi saat pertandingan di stadion. Banyak sekali supporter atau penonton yang masuk ke lapangan yang kami lihat di luar dari kapasitas yang ada. Yang kedua, juga kejadian ketika ada penonton atau supporter yang menonton ataupun mau menonton, dia bawa tiketnya, ternyata tiketnya udah pernah dipakai. Dari dua kejadian tersebut, dan kita lihat juga di GBK itu penuh banget penontonnya atau supporternya. Pak Ketum itu, Pak Erick Thohir, melihat bahwa ini terlalu banyak masuk, ini berbahaya. Peningkatan ini diberlakukan untuk laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November, dimulai dari pembelian tiket hingga saat di stadion, agar supporter yang datang bisa aman dan nyaman menyaksikan skuad Garuda berlaga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.